Dalam 1 tahun terakhir, Satgas Penertiban Kawasan Hutan telah mengambil alih 4,09 juta lahan kebun sawit dan 8,8 ribu hektar lahan tambang yang menyerobot kawasan hutan tanpa izin. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah hingga akhir tahun 2026. Presiden Prabowo Subianto bahkan memberi target kepada Satgas PKH untuk menertibkan 4 hingga 5 juta hektar lahan lagi di dalam kawasan hutan. Target dendanya pun berlipat menjadi 10 triliun. Masalahnya, pengelolaan lahan yang sudah disita belum transparan. Pemanfaatan lahan yang sudah disita juga belum maksimal. Perlu dicatat, tahun 2024 sebenarnya sudah ada satgas serupa di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tapi saat itu pengelolaannya justru berujung masalah hukum. Ada dugaan aparat bernegosiasi dengan pengusaha soal nilai denda. Bagaimana agar kasus itu tak terulang di Satgas PKH? Mari kita kupas perkaranya. Presiden Prabowo Subianto pada 7 Januari kemarin ya teman-teman ya, di Karawang, di acara Panen Raya di Karawang, tiba-tiba ngomong tuh. Beliau berpidato bahwa dia membuatkan target baru untuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Dia menargetkan bahwa untuk tahun 2026, Satgas PKH akan diberi target untuk mengambil alih 4-5 juta hektar lahan yang menyerobot hutan dan tidak berizin, gitu kan. Dan target dendanya itu mencapai 10 triliun untuk tahun 2026. Nah ini bagi yang tidak paham konteksnya ya, ini mungkin biasa saja. Tapi ada dua hal sebenarnya yang muncul dari komentar Pak Presiden itu. Itu yang pertama bahwa target ini artinya target yang sama dengan tahun 2025. Jadi kan Satgas PKH ini kan berdiri pada Januari 2025 ya. Nah berdiri dan memang selama setahun kemarin kan mereka memang sudah berhasil untuk yang kebun sawit. Mereka mengambil alih 4,09 juta hektar ya. Untuk yang tambang sekitar 8,8 ribu hektar. Memang ya targetnya. Artinya target yang perolehan yang tahun 2025 itu ditargetkan kembali di 2026. Nah masalahnya adalah yang pertama ini adalah yang kemarin itu kan masih bermasalah. Nah, nanti mungkin Pep atau Lani atau Febri bisa cerita ya bermasalah. Nah, yang masalah kedua adalah ketika Presiden menyebutkan 4-5 juta hektar, teman-teman, kita bertanya-tanya nih, lahan mana yang dimaksud Presiden? Nah, gitu kan. Ini kemarin proses pencarian kita kan, mana? Lahan mana sih sebenarnya 4,5 juta hektar itu yang dimaksud gitu. Kenapa? Karena belum ada data yang menyebutkan dengan tepat bahwa ada 4-5 juta hektar. Ada memang data-data dari kelompok masyarakat sipil ya, nanti Pep atau Lani bisa cerita juga, nanti ada. Tapi nggak segitu gitu loh. Nah, kenapa? Karena ini menyangkut dengan transparansi. Ya, transparansi pengelolaan. Nah, sekarang langsung aja ke Pep. Itu jadi, kalau kita bicara tahun lalu Pep, ya kan? Itu kan banyak ya PR ya, tahun lalu ya. Selain masalah pengelolaan, hasil sitaan itu, yang kedua kan soal juga ada 4 hal yang menyangkut fisik dari kebun sawit ataupun tambang yang diambil alih oleh Satgas PKH. Silakan Pep. Oke. Jadi Satgas ini kan sudah berdiri setahun ya. Tepatnya sekarang tanggal 18, tinggal 3 hari lagi. 3 hari setahun. lagi ulang tahun. Ulang tahun pertama. Kita perlu Tip lilin dong. Iya. Kita perlu merayakan tip lilin. Ada lilinnya. Nah, setahun ke belakang gitu kan, setelah dibentuk oleh Presiden, Satgas telah menindak setidaknya 4 juta hektar lahan kebun sawit maupun tambang yang itu berada di kawasan hutan. Mayoritas memang sawit ya, sekitar 4 jutaan. Kalau tambang itu sekitar 8.000 lah ya, 8.000 gitu. Kelihatannya bagus ya karena negara itu menindak para pelanggar gitu ya yang ada di kawasan hutan. Tapi ternyata setelah kita dalami
oh ternyata tidak sesederhana itu gitu. Rupanya banyak masalah di penindakan 4 juta hektar lahan sawit maupun tambang di kawasan hutan ini gitu. Sederhananya begini. Jadi di hutan itu kan banyak, kita menyebut tipologi begitu ya. Tipologi ini banyak jenis hutan dan Hutan lindung, kehidupan di hutan dalamnya gitu kan, ada konservatif, hutan hutan lindung, lindung, konservasi, hutan produksi, bahkan termasuk tipologi yang dimaksud di sini hutan itu ada yang mereka kemudian jalur koridor gajah, ada yang di sana ada masyarakat adat, ada yang di sana DAS, daerah aliran sungai, ada hidrologi, kawasan hidrologi gambut gitu. Kemudian datanglah Satgas PKH menindak perusahaan maupun orang perorangan yang punya kebun sawit dan tambang di sana. Otomatis ditutup dong gitu kan. Ya. Kamu melanggar, kalau korporasi itu dikenaikan denda gitu kan. Nah, Iya. setelah itu apa gitu. Nah, setelah itu ternyata Satgas ini kita dapat informasi kelimpungan gitu. Karena model ini kan banyak gitu. Cuman memang Satgas ini dibentuk hanya untuk menyita, memulihkan aset, dan merampas gitu. dan memulihkan aset. Banyak yang narasumber kita cerita nggak ada itu aspek pemulihan lingkungan. Makanya tidak belum kelihatan gitu arah pemulihannya. Nah, ujung-ujungnya dari 4 juta itu ada 1,7 ya yang sudah dikasih ke Agrinas gitu. Ini kan BUMN yang banyakkan ini ya, pensiunan tentara ya isinya gitu kan. Dan itu masalah lain lagi tuh. itu masalah lain lagi. Sawit ini diserahkan ke perusahaan yang nggak punya pengalaman mengelola sawit gitu. Nah, disitulah masalah lain. Setelah diserahkan ke Agrinas, masalah kelar nggak? Enggak juga gitu. Karena mau diapain nih gitu. Karena itu kan lahan itu 1,7 ya yang sudah disita gitu, diserahkan ke Agrinas. Nih kebun lahan sawit gitu. Nah, artinya mereka kan harus ngurus sertifikatnya izinnya gitu ya, yang IUP-nya, HGU-nya gitu. HGU, PPKH, semua gitu ya, supaya tanah ini kan tadi ilegal ya untuk karena berada di kawasan hutan, itu kan harus diurus dulu perizinan oleh Agrinas. Dan itu kan 1,7 itu banyak ya. Banyak banget ya. Banyak banget kan. Setelah Satgas PKH ini ngasih, itu otomatis Agrinas ini menjadi perusahaan dengan aset ini ya. Dalam setahun tiba-tiba punya 1,7. Nah, banyak yang mengkritik karena kenapa? Harusnya itu kan di perizinannya dijelaskan dulu, di-clearkan dulu. Alih-alih melakukan itu, masih dalam proses, Agrinas malah bikin KSO, melanjutkan bisnis itu dengan petani maupun yang kita dapat informasi juga dari perusahaan-perusahaan yang disita itu. Nah, situlah makanya banyak yang menyebut wah ini keluar mulut korporasi masuk mulut Agrinas gitu. Jadi sama aja gitu loh. Gitu kan. Kalau yang 1,7 juta itu kan masuknya ke Agrinas nih. Tapi sebenarnya Satgas PKH itu secara total udah 4,09 juta hektar lah kebun sawit yang mereka klaim mereka udah sita gitu ya. Ini coba gua gambarin. Oke, silakan. Berapa banyak sih yang udah mereka sita? Jangan kecil-kecilan ya. Oke. Gede awalnya doang. Oke, jadi ada sawit sama ada tambang. Oh ya, sekedar info juga buat teman-teman, Satgas PKH ini kan dibagi dua kan ya, Dan ya. Betul. Pertama Satgas Halilintar yang sawit ya. Halilintar itu tambang. Satgas Kalau sawit. sawit itu Garuda. Garuda ya. Betul. Ada logonya tuh. Kenapa namanya Garuda dan Halilintar? Kenapa nggak Garuda dan Gajah gitu ya? Karena nggak di Tempo. Coba di Tempo, Satgas Tempo namanya. Oke, lanjut Lan. Ngawur. Oke, ini sawit dulu ya gue jelasin ya. Jadi sawit yang diklaim sama Satgas PKH itu, Satgas Garuda lebih persisnya, mereka udah menyita, ditertibkan lah, ini total 4,09 juta. Tapi, ini dalam tempo setahun Lan ya? Dalam tempo setahun. Jangan ditertibkan. Ditertibkan ya? itu bahasa Orde Baru banget. Soalnya kata, oke, gue jelasin detail dulu ya. Namanya ini penertiban kawasan hutan. Nah, itu. PKH. Oke, jadi dari 4,09 juta ini tadi kan ke Agrinas itu 1,7 juta. Itu Agrinas. Nah, ada juga tuh yang diserahkan ke Kementerian Kehutanan. Itu 688,4 ribu. Nah, yang ketiga diserahkannya itu ke
Kementerian Lingkungan Hidup 81,7 ribu aja nih. Nah, terakhir nih, ini gede juga nih lumayan, 1,6 juta. Kecil ya. Sorry. Ini 1,6 juta yang belum terverifikasi. Makanya tadi istilahnya itu ditertibkan karena ini kan belum terverifikasi nih. Ini masih status quo ya. Iya, dan ini tuh Tapi yang udah nanti akan- udah di apa? Udah dipasangin plang, udah Iya. nggak boleh ada yang beroperasi, tapi masih Ya, statusnya betul. masih diverifikasi dia masuk kawasan hutan atau enggak segala macam gitu loh. Iya, betul. Ini dari jumlahnya, ini kan udah banyak banget nih ya. Nah, ini tuh disita dari ratusan perusahaan itu. Yang ini aja 1,7 juta itu udah dari 683 perusahaan. Perusahaan ya. Apalagi yang ini adalah mungkin sekitar 700 perusahaan itu nyampe ya. Tapi denda yang udah diterima sama negara itu, Baru denda itu yang udah dibayar totalnya 4,76 76 triliun. T. Dan itu hanya dari 41 perusahaan. Ini hanya dari 41 perusahaan. Dari 100 dari berapa? 1, ini kan 683 Iya, nih tadi. 683 itu yang didenda itu baru 41 perusahaan ya. Betul, 41 gue tulisnya RSH. PRS PRSH. Sama aja. S HN. Astagfirullah. Ya udah inilah. Pokoknya ini 41 perusahaan aja. Nah, yang belum dibayar itu ada 2,39 T. Iya. Dari belum tahu perusahaan apa. Jadi yang udah diproses itu 83. Dari 600 tadi ya Lan ya. Betul, dan 600 itu Yang diproses itu 83, yang udah bayar 41 perusahaan, yang belum bayar 13 perusahaan. ya. Kemudian ada lagi yang masih keberatan. Berapa perusahaan itu ya? Yang Iya, ada beberapa Ya. perusahaan yang Nah, keberatan. ini yang kemarin waktu terakhir konferensi pers Satgas PKH yang minggu lalu ya, menyebutkan ada perusahaan-perusahaan yang akhirnya membandel ya. Iya. Membandel gitu. Ada yang nggak mau bayar sama sekali. Bukan nggak mau bayar. Jadi mereka dipanggil sama Satgas, tapi nggak datang-datang. Udah 2 kali pemanggilan nih Bang, gitu kan. Jadi kalau menurut Satgas itu karena sudah 2 kali dipanggil ini tidak ada itikat baik. Kemarin diumumkan juga nama-namanya tuh sama Satgas PKH. Dan Nah, ini yang tambang nih Lan. Ini tambah. Itu berapa tuh Lan? 3333 Lan. Bukan Bang, nggak jelas ya. Jadi cita-cita saya tuh jadi dokter, Bang. Dokter ya. Ya dokter jangka 3 nggak gitu kali. Oh ya, sorry, tadi yang sawit gue lanjutin dulu. Jadi Iya. ini kan 2,39 T nih ya. Nah, Iya. ini mereka yang udah berkomitmen untuk bayar. Oh, ini Makanya, komitmen ya Mas. betul, makanya dari Satgas menganggap ini akan menjadi potensi denda berikutnya. Oh. Jadi setiap Satgas, nah makanya di tahun 2006 ini pula target, Itu yang tadi targetnya 10 triliun itu masuk ke situ salah satunya ya. betul. Tapi ini 50 Kalau T ternyata. 50 50 T itu target dari Satgas ya. Target dari Satgasnya dengan ratusan perusahaan tadi Iya, kan. betul. Ratusan perusahaan yang belum diproses sama mereka karena baru 83 Iya, iya. perusahaan ini proses. Ya, ini kan 50, ini 2,9 T. Kemungkinan 2,9 ini barangkali ke bakal situ ya. masuk sini ya Oke. yang targetnya ini. Karena baru akan dibayar tahun ini tuh. Betul. Tetap aja hitungan triliun sih. Gede juga tuh. Iya. Betul. Ya, Gede gede lah banget. Bang buat kita mah. Itu kalau pakai MBG paling cuma cukup berapa hari itu. Berapa kali Itu masalah. nagihnya tahunan, habisnya harian. Udah curhat lu. Curhat. Curhat kayak gajian, Boy. Ya, kan? Kayak satu hari kan. Nah, kalau misalnya buat yang tambang, total yang udah ditertibkan itu disita lah 8,8 ribu hektar. Nah, ini pembagiannya nih, ada 3,4 ribu hektar, ini tuh buat nikel. Ini nikel. Terus yang 1,9 ribu itu, 1.900 itu batu bara. 3.400 itu tambang pasir kuarsa, sama yang paling dikit itu 15 hektar doang ini, 15,22 itu buat tambang kapur atau camping. Nah, gamping. Nah, dari ini semua yang dari denda itu yang udah dibayar dikit sih dia ini 513,
M. Dikit banyak itu. Oh, dibandingin ini kan triliun, Pak. Buat Tempo Tapi banyak. poinnya yang kebun sawit lebih banyak ketimbang Betul. jauh lebih banyak. Iya, ketimbang Iya, kalau tambang. dibandingin sama sawit ya, ini kalau tambang baru 513 miliar. Nah, sementara yang belum dibayar itu 1, Oh, masih ada tunggakan juga lah. Nih. masih ada tunggakannya. Ini akhirnya sama nih kayak ini, Bang. Jadi potensi penerimaan negara. Oh, Nah. nanti yang bakal masuk ke tahun 2006 nih bakalnya. Betul. Dari tambang ini, Satgas PKH itu juga menargetkan di tahun ini bakal denda 50 T Wow. gitu. Ini Banyak kemudian dong. masuk ke sini. 100 T. Iya, betul. Memang mereka cukup ambis ya, targetnya 50 T, 50 T. Iya. Lumayan. Pemerintah kan sekarang lagi jor-joran. Yoi. Tuh, Buat bayar MBG berapa bulan tuh bisa? Enggak lah, enggak cuma MBG. Nah, ini mungkin sedikit menambahkan penjelasan aja teman-teman. Sebenarnya bisakah berkebun sawit di hutan? Bisa. Gitu kan. Bisakah membangun tambang di kawasan hutan? Bisa, asal ada izinnya. Asal ada izinnya gitu maksud gua. Nah, yang menjadi masalah di sini adalah kebun-kebun sawit ini dan tambang-tambang ini kan menyerobot kawasan sawit itu tanpa ada izin gitu Iya. masalahnya. Itu menjadi masalah dan yang menjadi selain soal duit-duit tadi ini kan tadi yang si Pep juga cerita bahwa ada urusan lainnya soal mengembalikannya ke fungsi awalnya apakah ke gambut atau daerah aliran sungai termasuk dengan lintasan satwa liar termasuk juga mengembalikan fungsinya untuk di hutan dan di masyarakat adat. Nah, tapi menariknya begini biar pembaca juga tahu ya. Ini kan sebenarnya bukan baru, gitu ya, bukan baru ya, bukan hanya sejak ujuk-ujuk ada Satgas PKH muncul pada Januari 2025. Ini kan sebenarnya sudah ada dari periode sebelumnya kan, Iya. ya, gitu kan. Jadi ini sempat juga pernah kita tulis gitu. Ada soal persoalan hukumnya nih, ada main-mainnya nih. Memang saat itu juga diterapkan denda. Saat itu di depannya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Iya, Dan itu kan sempat ada denda dan sempat diproses Kejaksaan Agung yang katanya dulu sempat ada tersangka, tapi sekarang mandek nih kasusnya nih. Di situ katanya ada muncul tuh negosiasi. Tadi kan ada urusan denda ya, lanjut cerita ya. Nah, ketika perusahaan ini dengan pemerintah, oknum pemerintah ini kemudian bertemu, terjadi negosiasi, dan disitulah muncul suap dan markup harganya dan sebagainya. Gitu. Pemilihan mungkin cerita ini konteksnya perlu juga bahwa ini sebenarnya bukan ujuk-ujuk. Silakan. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita tarik jauh lebih belakang, ini kan sebenarnya Satgas PKH ini lahir itu untuk mengimplementasikan Undang-Undang Cipta Kerja ya. Khususnya Yang 2020 lahir ya. Iya, 2020 akhir itu pasal 110A dan 110B soal keterlanjuran itu loh. Jadi Terlanjur ada kebun sawit. terlanjur ada sumber tambang. sawit, terlanjur ada tambang tapi tidak ada izinnya gitu kan. Nah, ini pada 2024 itu kan sudah dibuat Satgas sebenarnya Bang. Iya. Di bawah Kementerian KLHK tadi yang Sudah ada ya, Bang sebenarnya? Moses sudah ada. Udah beberapa perusahaan bahkan sudah bayar waktu itu katanya kan, yang kemudian jadi masalah ada eselon berapa di KLHK yang kemudian dicurigai menerima uang dari perusahaan untuk negosiasi tarif itu. Nah, ini kemudian waktu itu Menteri KLHK saat itu Ibu siapa? Siti Siti Nurbaya. Nurbaya. Itu sempat bilang memang waktu itu mau ditertibkan terlebih dahulu yang 3,37 juta hektar yang sawit ya, khusus untuk sawit waktu itu. Belum ketambang ya waktu Belum itu ya? ketambang waktu Di itu. atas kawasan hutan. Di dalam kawasan kawasan hutan. Dengan waktu itu targetnya memang 50 triliun kata dia perhitungan. Oh, ini angkanya dari dulu sudah ada ya? Ya, dari dulu sudah ada itu 50 triliun gitu. Nah, setelah pergantian itu kan zamannya Presiden Jokowi. Iya. Setelah Presiden Prabowo dilantik menggantikan Jokowi, bubarlah yang di Kementerian LHK Iya. itu, kemudian dibentuk Satgas PKH ini, yang sekarang leadernya itu Menteri Pertahanan. sebenarnya ketuanya Menteri Pertahanan ya, Menhan ya, tapi ketua hariannya itu adalah Jaksa Agung. Oh iya. Ya, ketua hariannya Jaksa Agung. Jadi yang setiap hari untuk mengelola ini lebih kepada Jaksa Agung bersama dengan TNI ya gitu.
Seperti itu. Nah, kemarin sih bahkan itu Satgas PKH itu bilang kalau menurut perhitungan di JKN Kemenkyu, lahan yang sudah disita ini aja itu nilainya itu sampai 150 T, Bang. Iya. Nilainya. Nilai ekonominya itu sudah 150 T. 3,37 juta hektar aja. Iya. Nggak, yang ini nih. Semua yang Yang ditertibkan 4,09 juta ini. Oh, Jadi oke. yang sama yang tambang ini semua yang sudah disita sama itu nilainya, nilai ekonomi katanya 150 T. Tapi kan kalau nilai ekonomi itu kan bukan berupa uang ya gitu loh. Lahannya kalau dihitung nih nilainya segitu gitu loh. Artinya kan Gitu. perhitungannya sudah ada ya sebelumnya Sudah ya. ada. Dan ini dilanjutkan dengan periode yang sekarang ya. Nah, di situ pula kemudian angka dari 5 juta Prabowo ini agak membuat bingung banyak orang gitu karena di Iya. Kemarin akhir kan sudah tuh tadi ya kan. ya, di akhir periode pemerintahan itu cuma 3,3 Iya. gitu, Tapi cuma makanya sawit ya itu. cuma sawit gitu. Hmm. Nah, sekarangnya sawit udah 4 gitu kan, 4, dan akan tambah lagi gitu. Itu yang banyak menjadi pertanyaan orang-orang ya. Nah, kemarin kan kabarnya Satgas PKH rapat lagi ya, Pep ya. Ada juga bersama tim besar ya. Dan itulah kemarin hasilnya kemarin yang ketika konferensi pers kemarin Satgas Iya, PKH kemarin kan betul. mengumumkan sejumlah perusahaan-perusahaan koperasi yang tidak kooperatif ya. Tidak Kooperatif. kooperatif Tidak dengan kooperatif. Satgas PKH gitu. Nah, di rapat tersebut apa muncul? Sempat ada muncul dinamika ya? Jadi di rapat Satgas berapa hari lalu gitu ya, memang banyak dinamika di rapat itu. Jadi sebetulnya itu kan rapat untuk merencanakan aksi 2026 gitu ya. Proyeksi, proyeksi. Nah, disitulah Satgas melaporkan itu kan rapatnya di kantor BPKP ya, Badan Pengawas Keuangan Badan dan Pembangunan. ya Pembangunan. Nah, itu di sana di Satgas kemudian melaporkan capaian-capaian selama setahun ini gitu. Termasuk yang perusahaan-perusahaan yang sudah bayar, yang siap bayar, atau yang sebetulnya di dalam rapat itu juga dijelaskan gitu. Ada beberapa perusahaan yang keberatan gitu. Keberatan. Jadi ada banyak alasan. Ada yang bilang HGU-nya bertabrakan dengan kawasan hutan. Ada yang sudah bayar denda pakai PP yang Sama Satgas yang lama. iya sama yang Udah kadung bayar ya? Udah ada ditagih Satgas lagi. yang lama ditagih lagi gitu, memang diakomodir gitu. Termasuk yang tambang pun juga banyak yang keberatan gitu. Bahkan kita dapat cerita nih, jadi di salah kesimpulan rapat itu ada perusahaan yang bahkan menolak untuk Dipanggil, datang. bukan menolak untuk diambil lahannya gitu loh. Oh. Itu juga ada tuh di salah satu di perusahaan tambang ya, di salah satu rekomendasi rapat gitu. Nah, cuman ujuk-ujuk udah rapat disimpulkanlah bahwa sudah ada 4 juta lahan yang sudah disita dan ini akan jalan terus karena kan Perpres ini nggak ada batasannya. Sampai kapan ya bertugasnya? Nggak ada, misalkan setahun atau 3 tahun nggak ada gitu. Nah, kemarin itu memang yang datang rapat ada beberapa petinggi ya, ada Jampitsus, ada Bareskrim gitu. Saya sama Mas Feb kemarin datang gitu ya, yang Satgas itu. Iya. Ada yang menarik dari tadi Pep. Soalnya tadi kan teman-teman menyebutkan dari 4,09 juta hektar kebun sawit yang diambil alih ke alih Satgas PK, 1,7 hektar itu kan diserahkan ke Agrinas ya. Gitu. Nah, persoalannya sekarang, ya kan, ini koreksi kalau gua salah nih. Ada nggak publikasi soal apa hasil dari pengolahan itu? Gitu. Nggak ada kan ya? Untuk sampai sekarang sih kayaknya belum Belum ada deh, ada. Bang. Khususnya yang Agrinas ini ya. Agrinas Palma ya. Ada Iya, soal betul. Nusantara. Memang kita dapat bocoran ya. Jadi yang saya berdiri gitu. Ini adalah sebaran lahan yang dikelola Agrinas. Jadi ketika polanya kan gitu, lahan diambil Satgas, diserahkan ke Kemenkyu untuk Hitung ya. dihitung, makanya tadi keluar angka 150 50 triliun. Dari Kemenkyu diserahkan lagi ke Danantara. Nah, dari Danantara baru ke Agrinas. Agrinas. Nah, itu dalam 4 tahap. Ada tahap pertama, tahap kedua. Total sudah, ini dari 5 tahap lah, 5 kali penyerahan. Nah, ini data terakhir yang saat masih 1,5 juta ini Oke. sebarannya gitu. Jadi ada bisa kita lihat itu mayoritas di Sumatera ya. Sumatera tadi Sama ya. itu ya, Kalimantan ya.
Iya, Sumatera dan Kalimantan gitu. Dan kalau dari data yang kita dapat, perusahaan-perusahaan ini sebenarnya dimiliki oleh mayoritas orang yang sama gitu. Jadi misalkan ada 5 atau 10 perusahaan, itu nama PT-nya Iya, beda tuh. grup termasuk dalam satu grup apa? Benar, gitu. satu grup yang sama gitu. Dan itu banyak banget yang kayak gitu. Nah, ini kan masih sawit ya. Kemarin tuh saya sempat ngobrol sama Satgas Halilintar. Tambang. Iya, Ya, yang bagian tambang gitu kan. Jadi logonya Halilintar beneran. iya, Bang, ada logo ekskavator waktu di logo ini ya, logo Satgas Halilintarnya gitu. Memang kalau tambang ini kan masih kecil ya, 8,8 ribu hektar gitu ya. Dan itu mayoritas sebetulnya masih nikel ya untuk tahun ini gitu. Iya. Nah, kemungkinan tahun 2026 ini itu Satgas itu udah nerima laporan ya. Ya sepertinya daftar yang Perusahaan-perusahaan tambang yang akan disikat gitu yang ya. akan disikat ya. Kebanyakan Dan apa tuh? kebanyakan batu bara gitu. Oh, batu bara justru. Tapi tambang ini kan tidak signifikan jumlahnya ya, nggak terlalu banyak ya. Iya. Paling banyak ini kan sawit kan ya. Tapi lebih susah gitu Susah ya? kalau kata Satgas, karena kalau sawit kan kelihatan di atas oke. hutan gitu kan. Iya. Tambang Kalau tambang karena di dalam gitu kan. Jadi nggak Iya. sebarannya juga nggak terlalu kelihatan ya. betul. Soal agreement dengan KSO petani itu yang tadi Lani cerita ya, mereka lagi gitu bukan? Iya, jadi sebenarnya tambang dan sawit ini diserahkan ke Agrinas pun itu jadi banyak pertanyaan publik juga ya. Loh, kok kalian tadi yang kayak Pep bilang ini Agrinas nggak punya background mengelola sawit, tapi kok tiba-tiba dapat nih jutaan hektar lahan sawit gitu. Nah, ternyata dalam praktiknya Agrinas itu juga mencari mitra, Bang. Gitu. Makanya tadi ada Karena mereka nggak KSO-nya punya itu pengalaman kan. tadi ya? Iya, Iya, ini kan betul. perusahaan tiba-tiba dikasih sawit, nggak punya pengalaman. Iya, untuk makanya mereka harus mencari mitra. Tapi yang awal-awalnya itu ada serikat petani kelapa sawit itu cerita tuh, Bang. Awal-awalnya ini saat Satgas PKH dibentuk, kita juga udah pernah nulis sih. Jadi Satgas PKH itu yang tentara-tentara itu pada datengin nih lahan-lahan yang diduga ilegal. Mungkin semacam warning ya, ini kalian berdiri di kawasan hutan nih, ilegal pula. Jadi siap-siap lah Masalah ya baru nih kalian. tentara masuk ke kawasan hutan. Iya betul. Jadi siap-siap nih kalian harus out lah dari situ. Nah setelah dari situ, lahan kan tadi melewati proses yang tadi verifikasi segala macam, lahan diserahkan ke Agrinas dari Satgas PKH ke Agrinas. Nah kemudian barulah si PT Agrinas ini membentuk kerjasama itu Bang, dengan mitra. Iya, padahal kan seharusnya kalau mengacu kepada aturan sebelumnya itu ada yang namanya jangka benah. Apa itu? Jangka benah itu jadi kalau misalkan lahan itu milik perorangan, petani sawit yang luasan lahannya kurang dari 1 sampai 5 hektar, itu sebenarnya mereka harus diberi waktu. Harus diberi waktu, itu waktunya itu berbeda-beda. Kalau misalkan di kawasan hutan konservasi itu 15 tahun. Kalau hutan lindung 25 tahun. Kalau hutan apa berapa tahun gitu. Nah, jadi Satgas itu harusnya tidak boleh gitu loh. Tidak boleh langsung ambil nih, khusus yang untuk perorangan ya. Khusus untuk perorangan tidak boleh langsung ambil. Jadi harus diberikan waktu sampai disebut 1 daur. Jadi 1 daur itu sampai usia sawit itu produktif habis gitu loh. Oh, oke. Gitu loh. Jadi diberikan kesempatan supaya mereka ngambil, kan ini orang nanam sawit juga pakai modal gitu kan. Beli bibit, beli pupuk, ngolah tanah segala macam. Jadi biar masyarakat tidak dirugikan juga gitu kan. Nah, ini yang jadi masalah kan tiba-tiba langsung main ambil ya. Sampai kemudian ada gugatan itu kan, Pep. Ada yang menggugat tuh PP nomor 45 tahun 2025 itu yang dijadikan Di Mahkamah Agung ya di sekarang Mahkamah Agung. uji materinya. Yang lagi diuji materikan gitu. Ada beberapa petani ya yang bersama dengan serikat petani SPKS kelapa sawit ya. Iya. Itu ada SPKS. ceritanya tuh di balik gugatan kemarin. Lani dapat cerita tuh ya, yang soal nggak Yang Kapuas ujuk-ujuk nih. itu kan? Iya, ini Kapuas Hulu gitu. Gimana tuh? Apa kemarin ya mereka diserobot ya? Iya, jadi itu yang langsung kayak diambil ya? Iya, jadi kayak cerita Mas Pep tadi langsung diambil dipasang pelang nih sama Satgas PKH kan. Tapi ternyata masyarakat adat di sana yang mengelola lahan itu ya mereka nggak mau lah. Nah, justru lucunya masyarakat adat ini yang ngasih denda ke Satgas PKH-nya itu. Oh, Nah, setelah itu udah denda, ya udah Satgas PKH ini nggak datang lagi, pelangnya dicopot. Denda adat ya. Denda adat itu. Malah lucu, malah kebalikannya mereka yang didenda jadinya. nah. Kita sempat tanya sih ke Satgas Satgas, kemarin iya. gitu kan. Ini gimana nih? Jadi
kalau yang di Kapuas Hulu itu kan petani mandiri gitu ya. Kita Mhm. juga dapat cerita. Jadi perkebunan sawit itu kan wajib menyediakan 20% Plasma. plasma gitu. Plasma. Masalahnya kadang perusahaan nakal gitu. 20% ini Iya. ditaruhlah ke kawasan hutan gitu. Oh, dibuang tanda kutip ya. Iya. Nih, Jadi akhirnya masyarakat ketemu dengan pemerintah ya. kita kan nggak tahu gitu. Pas Satgas datang, jadi berhadapan lah langsung sama Iya, Masyarakat, ya. masyarakat Masyarakat. gitu. Ribut lah perusahaan mah itu punya. Nah, di Bukan, sini masalahnya kemarin beberapa terjadi sering gesekan. Satgas PKH ini kan bagiannya kan salah satunya kan adalah TNI ya. Wakil ketua duanya itu bahkan Panglima TNI itu di situ tuh. Yang mau nggak mau akhirnya aparat yang sering diturun ke daerah-daerah itu kan TNI ya. Termasuk juga tadi soal Agrinas. Gitu. Agrinas ini kan yang seperti kata Pep itu kan banyak isinya memang purnawirawan TNI ya, yang selama ini jauh urusannya sama sawit, diserahkan sama Agrinas. Tapi Agrinas sendiri ngomong apa soal ini? Oke, jadi kita sempat ketemu ya sama Agrinas gitu kan. Untuk mengkonfirmasi lah beberapa hal gitu. Pertama sih soal KSO gitu ya. Memang gitu, dari 1,7 juta hektar lahan yang sudah mereka terima gitu. Mereka cerita masih gimana nih legalitasnya gitu. Kita masih mengurus lah gitu. Cuman kita memang tidak dapat jawaban yang pasti ya. Kita disuruh lempar lagi coba tanya ke kementerian gitu. Jadi buntu tuh informasi di sana gitu. Nah, itu satu ya. Nah, kemudian soal KSO nih gitu. Kan KSO dibentuk oleh Agrinas membenarkan mereka bikin KSO gitu. Reporter kita sempat nanya nih, Pak, gimana KSO, minta rincian dong gitu kan. Wah, ini rahasia nih gitu. Urusan Tapi kita udah dapur, dapat gitu. infonya loh, Pep, soal KSO itu. Jadi pembagian KSO-nya ini tentu Agrinas dapat proporsi yang paling gede gitu ya. Persentasenya ya? Iya, Agrinas bagi hasilnya. betul. Dari 100% Agrinas dapatnya 40%. Nah, sisa 60% ini 10% itu buat mitra, 50% itu buat biaya operasional. Oke. Resmi nggak itu? Itu Aturan resmi nggak? kalau aturannya sih belum ada, Bang, tapi itu B2B dipaparkan. aja ya? Nah, Iya, ini maksud dipaparkan gua. oleh Agrinas. Ini kan cuy, ini kan duit, ini kan hasil rampasan ya, dalam tanda kutip ya, ya. Artinya kan ada pengelolaan. Pengelolaannya kan harus ada, akhirnya kan dikembalikan ke negara harusnya. Iya. Iya, Gitu betul. loh. Nah, ini kalau tidak transparan kan repot juga nih. Itu yang banyak disorot oleh masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang bertahun-tahun mengurusi hal ini gitu ya. Sebelum dan setelah Satgas, ya sama-sama tertutupnya gitu. Bahkan reporter kita nanya KSO gitu kan, oh, nggak boleh gitu. Rahasia dapur segala macam. Ya padahal kan ini kan, ya harusnya kan pengelolaan untuk negara ya, tidak ada yang rahasia harusnya. Gitu loh. Kecuali swasta ya, Iya. swasta yang memang urusannya apa? Bisnis ya sama gitu ya. bisnis ya urusan mereka gitu. Iya, betul. Karena ada lagi masalah berikutnya, ini yang juga tadi juga gue singgung di awal tadi. Karena muncul pertanyaan berikutnya adalah, mana nih lahan ini belum terjawab loh. 4-5 juta hektar yang dimaksud Presiden Prabowo tuh yang mana nih gitu. Nah ini juga nggak dijawab juga ya sama teman-teman Agrinas ya. Iya betul. Jadi dari Satgas sebetulnya, kalau Agrinas tuh kan Oh iya, mengelola mengelola kan. ya. Cuma Dari Satgas sebetulnya. Jadi Satgas memang beralasan data ini data lapangan gitu kan. Jadi data terukur di lapangan. Memang kita sempat, wah ini lembaga sampai akhir 2024 pemerintahan sebelumnya ini cuman 3,3 nih gitu kan. Artinya, sorry gue potong. Artinya, kalau nanti berhasil katakan 4 juta, nggak usah sampai 2 juta ya. Sekarang 4,9. Artinya ada sekitar 8 juta hektar yang akan dikelola oleh Satgas PKH. Sementara data awal dirampas ya, dirampas dan dikelola. Artinya kan sementara data awal kan 3,3 juta. Artinya ada selisih 4,7 lagi yang mana nih asalnya? Lani juga nanya ke pengusaha ya. Iya, gue juga sempat diskusi sebentar sama gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia itu, Pep. Nah, berarti ini belum terjawab nih, Pep. Lahannya mana nih yang mau disita itu? Nah, Oke. tanda Jadi tanya. dari tabulasi teman-teman Auriga Nusantara itu cuman sawit di atas kawasan hutan itu cuman 3,3 Yang juta. tersisa nih ya. Ya, yang di atas kawasan Iya, hutan lah udah gitu. disita. Ya sudah sih malah ya. Udah disita. Lebih rendah dari yang disita gitu kan. Nah, Serikat Petani Kelapa Sawit itu punya data itu cuma 3,6 juta gitu. Nah, itu yang mereka heran juga ini
data yang mana gitu. Tiba-tiba 4 juta. Kalau dari Gapki atau dari SPKS? Mereka juga bingung Bang, mereka sendiri nggak tahu ini data pemerintah itu dari mana sih. Bahkan nanti yang mau yang target 4 juta lahan itu lagi, loh lahan yang mana lagi nih pemerintah? Ya itu tadi mungkin yang Kita kata nggak coba wawancara Prabowo ya? Waduh, ayo kita berangkat sekarang kali. Belum Mana? ya? Belum. Ya, itu saya penasaran juga cuy. Ya, itu saya bilang tadi, ini kan udah 4 juta nih, Iya. 4,9 nih hektar nih. Iya. Akan nambah 4 juta lagi nih. Betul. Nah, 8 juta berarti kan? ya, Yang mana lahannya cuy? ya itu tadi yang kata Pep dia ngobrol sama Satgas Halilintar tadi. Jadi kemungkinan tahun ini ngegasnya bukan ke kelapa sawit lagi karena kelapa sawit udah habis. Jadi lebih kepada tambang. Tambang batu bara, kan banyak tuh tambang-tambang yang juga tidak punya izin ya, IPPKH dan segala macam. Lebih kepada itu mungkin ya. Tapi memang lahan datanya lokasinya di mana itu yang masih gelap, Bang. Bahkan Satgas sendiri bilang kan mereka masih kumpulin data, masih Iya, verifikasi dan segala macam. Versi gitu. Kementerian Kehutanan ini kan, sementara sumber kita bilang data-data Kementerian Kehutanan ini sebenarnya nggak jauh beda dengan teman-teman data dari kelompok masyarakat sipil gitu. Iya. Ya kan? Sama Origa dan segala macam. Gue baru ingat juga Bang, target selanjutnya itu yang Prabowo bilang 4 sampai 5 juta hektar, ini mereka juga bakal menyasar yang di luar kawasan hutan. Duh, bukan Satgas PK dong namanya. Apa tuh dari namanya? Satgas PKS. di luar hutan dong. Nah, terus. PKS itu Iya, info. penertiban kebun sawit. Terus lah. Iya, jadi informasi awal yang kita dapat sih seperti itu Bang. Mereka nggak akan, bukan yang nggak akan ya, mereka nggak cuma menyasar yang di dalam kawasan hutan, tapi juga yang di luar kawasan hutan nih. Nah, makanya Gapki juga mempertanyakan, loh, terus yang di luar kawasan hutan apa masalahnya kalau misalnya kalian mau tertibkan kan? Gitu. Bisa jadi karena pajaknya kurang kali ya. Enggak, karena begini teman-teman. Karena tadi kan sudah jadi juga Dikerjain nih. diduga. Diduga. Enggak, jadi yang perlu juga kenapa kita menyorot ini gitu kan. Apa ini kan memang bagaimanapun ada potensi, ada bisa berbahaya kalau ini dibiarkan tanpa pengawasan dan transparansi. Ingat kan tadi kasus kejadian Satgas sebelumnya kan, yang diperiksa Kejaksaan Agung yang sampai sekarang tersangka, tapi kan sudah ada tuh negosiasi harga segala macam. Nah, ini penting ya teman-teman ya untuk kita sama-sama perhatikan karena tadi ya belum transparan ya pengelolaannya. Ini juga catatan nih buat Satgas PKH maupun dengan Agrinas ya. Kenapa? Karena bagaimanapun hasil pengelolaannya bukan milik swasta lagi. Ini dikembalikan untuk negara. Ya itu tadi buat EBG lah, buat pajak lu lah segala macam, buat jalan raya lah segala macam gitu kan. Itu yang pertama tuh. Dan yang kedua ada lagi nih yang nggak kalah pentingnya nih cuy. Ini bukan masalah duit, tapi soal pengembalian hutan kepada habitatnya. Ya kan? Ini kan kawasan hutan nih. Lu bayangin ada 4 juta hektar hutan yang harusnya memang hidup ekosistem di dalamnya itu yang juga bisa berkontribusi buat manusia. Ini terganggu gara-gara berubah menjadi kebun sawit dan tambang dan harusnya banjir lagi. Nah ini dia tuh yang mau gue bilang ya kan. Kalau dikembalikan harusnya itu menjadi ditanami pohon. Akhirnya kan satwa liar hidup lagi di situ. Akhirnya kembali lagi fungsi sebagai lahan gambut, kayak lintasan hewan, kayak segala macam gitu. Nah ini akan terus menjadi perhatian kita ya teman-teman ya. Karena ini penting banget ya. Ini selain nilainya puluhan triliun, ini menyangkut hajat hidup banyak orang. Gitu. Iya. Bukan hanya di satu pulau saja, entah bukan Sumatera, tapi orang Indonesia berkepentingan dengan isu ini. Begitu ya teman-teman ya. Kita terus pantau ya, dan kita kupas lagi perkaranya. Terima kasih teman-teman. Siap.